Hadirin pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindareti Ningsi Roni Motar SEMSI. Selanjutnya yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam. Kemudian izinkan kami menyapa Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sekota Bau-Bau, Ketua Majelis Taklim Kelurahan Sekota Bau-Bau yang sempat hadir. ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دا وجب الشكر علينا مدى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطيبة أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطيبة. كن شفيعي يا حبيبي يوم عسري وصديما كن شفيعي يا حبيبي يوم عسري وصديما ربنا صل على من خل في خير البقاع ربنا صل على من خل في خير البقاع. رقت أينا يا سوقا ولطيبة ترفت إسقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا كلب ورزقا صلي على محمد. قلب بالحق
تعلق وبغيره راع تعلق يا مقياس على خالقه فأتاه الوحي فأسرق اقرأ اقرأ يا محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت سروحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت سروحي وجوار الهادي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Masya Allah. Semangatnya ibu-ibu. Terima kasih atas suguhan salawatnya ibu-ibu dalam satu hentakan, ya, bisa membawakan 2 salawat. Terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan salawat tadi dapat membawa syafaat bagi kita semua. Baik, demikian lantunan salawat yang diantarkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau kepada Ibu Dr. Nani Kindaryatining Sironi Motar. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat sungai pakai jembatan, jalan dengan perlahan. Sungguh indah nian suara ibu-ibu sekalian. Semoga rahmat Allah selalu memberi keberkahan. Tepuk tangan. Masak sayur yang berkuah, tidak lupa makan bawah. Selamat sore para ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga sore ini menjadi berkah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Hamdani SHI yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya cintai pengurus Kota Bau-Bau yang sempat hadir, para wakil ketua dan seluruh jajarannya, ketua-ketua PKMT sekecamatan Kota Bau-Bau. Tuan rumah hari ini adalah Kota Bau-Bau, tetapi pelaksananya adalah Kecamatan Wolio. Tadi sudah diperdengarkan lagu yang sangat merdu. Kelihatannya suaranya pertama lirih, tapi hentakannya terus-menerus dan penuh semangat. Ini kayaknya ini cocok untuk mengawali dan menyambut hari kelahiran Nabi.
suaranya tidak kalah dengan suaranya Syahrini. Ya Bu ya. Untuk Wolio, sekali lagi tepuk tangan ya. Saya bangga pada ibu semua. Kita tidak hanya bermajelis taklim, tetapi di sini adalah merupakan kita menimba ilmu sekaligus ajang silaturahmi dalam 1 bulan sekali. Walaupun pada sore hari ini ada banyak ujian. Ujiannya apa? Banyak orang kawinan ya. Sehingga yang hadir yang biasanya ini banyak sekali, hari ini kayaknya sudah kecapean karena membantu atau menghadiri acara yang demi acara beruntun 1 hari, bukan hanya ini. Dan berbahagialah bunda-bunda yang pada sore hari ini tetap hadir. Insya Allah kita akan bersama-sama nanti di bulan depan, kita akan menyambut kelahiran Nabi dengan penuh gembira dan penuh sukacita. Jadi ibu-ibu, saya berharap siapa lagi yang akan merayakan hari kelahiran Nabi? Siapa lagi yang akan gembira menyambut lahirnya Sang Rasul kalau bukan kita umat Islam? Saya mengundang ibu-ibu semua nanti di bulan depan hadir bersama dengan lantunan selawat yang menggelegar di Masjid Raya ini. Para pendengar RRI dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, jamaah, alhamdulillah, sehat Bu? Semangat nanti bulan depan hadir di acara Maulid Nabi? Semangat, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dengan ikhlas? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, ketua kecamatan, seluruh kota Bau-Bau yang sempat hadir beserta jajarannya dari Wolio, Kokalukuna, Batu Puaro, Beto Ambari, Murhum, Bungi, Lea-Lea, dan Sorawolio, serta Kokalukuna yang sempat hadir. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya tidak berpanjang lebar, mari kita dengarkan tausiah pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan singkat dari Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat bermanfaat, kemudian kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup manusia tidak lepas dari perjuangan. Coba kita kenang sejenak. Dari kandungan sampai ajal kelak nanti, semua butuh perjuangan. Dan perjuangan itu dalam agama disebut dengan jihad. Dan jihad sangat dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Terlebih ketika jihad yang dikobarkan untuk menggapai ketakwaan. Sebagai mahkota mulia seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkapnya akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam. Untuk itu kepada Pak Ustadz kami persilakan untuk memberikan tausiah dengan tema jihad dalam takwa. Kepada Pak Ustadz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina
Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat BKMT Kota Bau-Bau yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus Ibu Ketua Umum BKMT Kota Bau-Bau beserta jajaran pengurus yang hadir, alhamdulillah beliau selalu senantiasa berikan kesehatan. Kendari Bau-Bau sudah tinggal sejengkal. Walaupun kadang ombak nggak menentu, tapi tetap hadir jiwa yang berkobar. Itu yang disebut bagian daripada jihad. Usaha yang nyata, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu beserta pengurus yang ada. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya para ketua BKMT, kecamatan-kecamatan beserta anggota yang hadir, dan pendengar RRI dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Dan bentuk rasa syukur itu menghargai nikmatnya umur. Apa Bu? Menghargai nikmatnya umur. Bentuk menghargai nikmat umur, jadikan sisa umur yang ada bernilai dan bermutu sebelum ajal menjemput kita semua. Nah, menjadikan sesuatu itu bernilai dan bermutu, apalagi nilai dan mutu itu diberikan predikat takwa sebagai mahkota tertinggi seorang hamba, itu butuh perjuangan. Dan perjuangan dalam bahasa agama kita disebut dengan jihad. Maka tidak salah kalau lagu yang dibawakan setiap pertemuan BKMT, lagu jihad. Jihad dalam menggapai takwa. Apa itu jihad? Jihad itu berjuang. Dan berjuang itu butuh korban. Kayak Ibu Sekda sebagai ketua umum butuh korban. Korban waktu, korban tenaga, korban biaya. Bahkan tidak bisa disebut satu-satu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Berjuang butuh berkorban. Berjuang dan berkorban butuh kesabaran. Betul? Butuh yang namanya kesabaran. Bersabar dalam makna yang sebenarnya. Bersabar itu ibu-ibu bukan duduk tidak berdaya. Salah besar. Maka sabar itu harus berupaya. Saya ulangi, sabar itu harus berupaya. Sabar itu berusaha. Oleh karenanya BKMT Kota Bau-Bau, kita sudah rasakan dan saksikan bersama. BKMT Kota Bau-Bau bersabar dengan tantangan zaman. Bersabar bukan menyerah, tapi semakin bergairah. Ibu tahu maknanya bergairah? Semakin semangat. Bukan surut melihat tantangan, tapi tersenyum menghadapi semua tantangan. Bagaimana lagunya? Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Aduh, ibu-ibu kok nggak gaul ya? Iya. Jadi semua tantangan harus dihadapi dengan senyuman, harus dengan gairah. Itulah sebab dulu BKMT dakwah dari kecamatan ke kecamatan secara lokal. Tapi hari ini kita sudah rasakan BKMT berdakwah dengan berjihad mengudara bersama RRI. Kemarin yang menikmati dakwah ini hanya lokal penduduk kecamatan, maksimal penduduk Kota Bau-Bau. Tapi hari ini BKMT berjihad mengudara bersama RRI yang merasakan nikmatnya dakwah ini sekepton, sekepulauan Buton, bahkan bisa lebih karena RRI jangkauannya sangat luas sekali. Alhamdulillah.
Berarti setiap kita datang pertemuan BKMT, nilainya adalah jihad. Kalau nilai itu sudah digaris sama Allah sebagai jihad, ibu mati di tengah jalan, ibu syahid. Ibu syahid. Tidak perlu dimandikan jenazahnya, dikuburkan pun nanti para malaikat yang mensucikan kita, itu orang syahid. Bahkan dalam Al-Quran, jangan kau anggap orang mati syahid itu mati. Mereka lebih hidup daripada orang yang hidup. Itulah kita BKMT hari ini, berjihad dengan mengudara bersama RRI, sehingga bisa dinikmati oleh kita semua. Takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi lagu jihad semakin kita hayati. Ibu-ibu, pernah alim ulama berkata, semakin tinggi pohon kelapa, semakin keras angin yang menerpa. Betul? Semakin tinggi iman takwa seorang hamba, semakin berat ujian hidupnya. Betul? Tapi ingat, pohon kelapa tidak tumbang hanya karena terpaan angin saja. Sebagaimana orang beriman bertakwa tidak mudah berputus asa hanya gara-gara ujian hidup saja. Insya Allah. Sekali lagi, berjihad harus sabar. Itu kuncinya. Maka sabar harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ibu-ibu jawab dengan jujur. Sabar harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Sabarnya orang haus, minum. Betul. Pak Ustadz, saya sabar, saya haus tapi saya sabar, nggak minum. Bodoh. Oon. Sabarnya orang haus, sabarnya orang lapar, makan. Sabarnya orang bodoh, belajar. Betul? Jadi sabar itu berusaha. Sabar tidak duduk tidak berdaya, tapi sabar berusaha. Makanya butuh sabar. Sampai di sini ibu-ibu paham? Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sabarnya orang berilmu seperti Bu Sekda. Ini orang paling berilmu di antara kita ini. Nah, dokter sendirinya. Betul? Iya. Dokter sendirinya. Tapi insya Allah ustadznya di atas dokter. Artinya secara pemahaman. Sekarang Bu, ada Alkisah. Ada mahasiswa anak kita. S1-nya dapat promosi beasiswa di kampus nomor 1 Amerika, Harvard University. Enggak kaleng-kaleng Bu kampus itu. Kalau di Timur Tengah ada Al-Azhar, maka di Barat ada Harvard. S1 lulus sempurna, nilainya A semua. Kagum orang Amerika, dikasih beasiswa, S2 lanjut di kampus yang sama, enggak usah bayar. Betapa senangnya itu orang tuanya gak punya anak seperti itu. Kuliah S2 di Amerika Bu, nilainya A semua. Profesor-profesor di sana geleng-geleng, makan apa ini anak? Makan kasuami dan kelor. Kalau orang Buton, hebat. Dapat promosi, ambil S3. Doktor, PhD. Ternyata kuliah doktor A semua, cum laude. Kalau di atas cum laude apa Bu Sekda? Summa cum laude ya? Summa cum laude. Jadi cum laude itu sudah jenius, di atasnya lagi jenius. Ibunda kangen, anakku enggak pulang-pulang, S1, S2, S3. Ditelepon, nak pulang Mina, biar sebentar mama kangen nak. Kok sudah lama tinggalkan Indonesia? Iya mama, pulang anak ini. Dikasih uang saku sama kampusnya Bu, dikasih tiket pesawat, dikasih uang saku. Orang hebat. Ketika pulang di Indonesia,
mamanya bikin pesta kecil menyambut kedatangan si anak. Ternyata anak ini ibu-ibu sampai di rumah di Indonesia duduk di sudut-sudut rumah, menunduk dan termenung. Mamanya bingung, anakku, mama sama adik-adikmu menyambut kedatanganmu nak, kenapa kok enggak bahagia? Kok kelihatan gundah gulana? Apa yang menjadi pemikiranmu nak? Kok sampai susah? Mohon maaf mama, bukan tidak menghargai sambutan mama. Saya senang ma disambut keluarga. Cuman ada masalah dalam pemikiranku ma, yang tidak bisa dijawab oleh hatiku. Profesor-profesorku mama, saya tanya nggak bisa jawab. Apa itu nak pertanyaannya? Saya tanya sama profesor ma, Pak Prof, apakah Tuhan itu ada? Kalau betul Tuhan itu ada, wujudkan Tuhan di hadapan saya Pak Prof. Nggak bisa ngomong profesor. Yang kedua, saya bertanya mama, takdir itu apa? Kan kita selalu, ini sudah takdir kita. Ya takdir itu apa? Nggak bisa jawab sempurna. Yang ketiga, lebih hebat lagi pertanyaannya, bikin profesor panas telinganya. Pak Prof, kenapa Tuhan itu bodoh? Ciptakan setan dari api, neraka dari api. Secara pikiran, api ketemu api, tidak saling menyakiti, maka bersatu api. Oh itu nak, iya mama. Sampai profesorku nggak ada yang bisa jawab. Makanya aku merasa percuma punya titel yang tinggi. Kenapa 3 pertanyaan itu tidak ada solusi? Mamanya sadar, kalau profesor nggak bisa jawab, berarti panggil alim ulama yang hebat. Dipanggilkan Pak Kiai, orangnya sederhana, pakaian baju koko, sarung simpel, pakai sorban. Datang ke rumah anak muda ini, dipanggil orang tuanya. Apa kata anak ini ibu-ibu? Mengejek Pak Kiai. Oh bapak yang mau jawab pertanyaan saya? Betul nak, insya Allah saya jawab dengan izin Allah. Ibu saya berdiri apa duduk? Memang laki-laki disuruh berdiri. Sampai di mana tadi? Oh jadi Pak Kiai yang mau jawab? Iya nak, saya jawab dengan izin Allah. Maaf Pak Kiai, profesor saya pakai dasi 2 juta. Jas celana 4 juta. Pakaian dari atas ke bawah dengan sepatunya hampir 10 juta. Nggak bisa jawab pertanyaan saya. Apalagi hanya bapak pakai sarung baju koko. Saya ragu bapak jawab pertanyaan saya. Insya Allah nak, saya jawab dengan izin Allah. Sudah Pak Kiai, singkat. Pertama Pak Kiai, kalau Tuhan itu ada, Pak Kiai wujudkan Tuhan di hadapan saya. Insya Allah. Ada yang lain nak? Yang kedua Pak Kiai, apa itu takdir? Apa yang lain? Terakhir Pak Kiai, kenapa Tuhan itu bodoh? Ciptakan setan dari api, neraka juga dari api. Unsur yang sama, tidak saling menyakiti. Ada yang lain nak? Tidak Pak Kiai, cukup 3 itu saja. Hampir 5 menit Pak Kiai berpikir. Tiba-tiba ibu-ibu, tangannya Pak Kiai melayang. Puah! Ditempeleng ini anak muda. Ih, Pak Kiai kenapa tempeleng saya? Pak Kiai marah. Nggak bisa jawab pertanyaan, Pak Kiai marah toh? Tidak nak, itu jawaban dari pertanyaan tadi. Stresin anak muda. Bagaimana caranya Pak Kiai menempeleng jadi jawaban? Iya nak, 1 kali tempelengan menjawab 3 pertanyaanmu tadi. Saya tidak terima Pak Kiai, jelaskan sama saya. Anakku, tadi kau berkata, apakah Tuhan itu ada? Betul Pak Kiai. Ketika aku tempeleng pipimu nak, apa yang kau rasakan? Sakit Pak Kiai. Kamu percaya sakit itu ada? Iya Pak Kiai, aku percaya sakit itu. Sakit ini Pak Kiai.
Kalau kau percaya sakit itu ada, wujudkan bentuk sakit itu di hadapan saya. Mikir. Tidak bisa Pak Kiai. Itulah Allah. Tidak perlu dilihat wujudnya. Bisa dihadirkan dalam rasa perasaan kita. Betul? Lantas apa hubungan dengan yang kedua Pak Kiai? Dengan kalimat apa itu takdir? Anakku, sore ini aku tempeleng pipimu. Apakah tadi malam engkau bermimpi kalau aku tempeleng sore hari ini? Tidak Pak Kiai, itulah takdir. Tidak ada yang manusia yang mengetahui kapan takdir itu tiba. Lantas yang ketiga Pak Kiai, anakku, pipimu terbuat dari apa? Kulit. Telapak tanganku, kulit. Kulit ketemu kulit, sakit. Kalau Allah berkehendak, idza aroda say'an ayyakulalahu kun fayakun. Maka neraka menjadi tempat yang sangat menyakitkan buat setan laknatullah alaihi. Maka anak muda ini mengelus dada. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab Pak Profesor, Pak Kiai tuntaskan dalam cukup 1 kali tempelengan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bentuk jihad menggapai ketakwaan. Oleh karenanya, sekarang pertanyaannya, apa itu takwa? Tidak perlu ditempeleng toh. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu seperti anak tangga. Yang paling tinggi ini takwa. 5 anak tangga, Bu. Nanti ibu tanya diri sendiri, saya sudah di tangga berapa, bisa nggak dapat takwa? Tangga pertama, Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangga kedua, iman. Maka dengan iman itulah kita bisa sholat. Dengan iman itu kita berpuasa. Dengan iman itu kita berangkat umroh. Dengan iman itu kita berhaji. Dengan iman itu kita ruku dan sujud di hadapan Allah. Tangga 1 Islam, tangga 2 iman. Tangga ketiga disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Kita sholat seakan-akan menghadap kepada Allah. Atau Allah yang sedang melihat kita. Itu namanya ihsan. Sehingga khusyuk pikirannya. Jangan seperti kita pada umumnya. Bukan ibu-ibu BKMT ya, yang ibu-ibu di luar sana. Allah menguap. Rukunya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Buru-buru. Sujudnya enggak sempurna. Alhasil sholat yang 4 rakaat, giliran pas di tengah-tengah, tadi sudah duduk atau belum? Sudah tahiyat atau belum? Siapa yang pernah begitu angkat tangan? Saya juga. Masjid ini nggak boleh bohong. Masjid ini, saya juga. Makanya ihsan butuh dilatih. Ihsan butuh dilatih. Sekarang saya tanya, kita sepakat sudah di lantai berapa? 2. Islam, iman. Ibu BKMT ke depan harus bisa ihsan. Kalau sudah bisa ihsan, naik menjadi ikhlas. Kalau sudah ikhlas, menjadi muttaqin, orang bertakwa. Loh, masih jauh, Bu. Umur tak berapa? Halo? Kalau Nabi umurnya 63 tahun, terus sore ini ibu 62 tahun 11 bulan, berarti bulan depan siap-siap memang. Ya, niat Bu, naik
lantai 3. Iksan. Menjadikan itu Allah. Lihat di atas, Bu. Tulisan Allah itu, Bu, harus mengalir dalam kolbu. Tulisan Allah itu harus lewat di bulir darah. Setiap jantung memompa, denyut memompa, bulir darah lewat, harus ikut Allah, 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 Allah. Begitu. Karena Maulid Nabi bulan depan, itu yang kita kaji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat mereka yang yakin kepada Allah dan hari akhirat. Apa yang dicontohkan Nabi? Wadakarallaha katsira. Banyak-banyak menyebut Allah. 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 Understand until here? Jelas ya? Ya, insya Allah. Semua ibu BKMT harus mendapatkan itu. Harus mendapatkan itu. Supaya kita masuk ke tangga ketiga. Kalau tangga 3 kita sudah dapatkan, maka kita berhak menginjak lantai keempat. Kalau lantai keempat kita dapatkan sebelum ajal menjemput, maka mahkota itu Allah berikan bersamaan dengan hembusan nafas terakhir kita dengan predikat husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, ibu-ibu, alhamdulillah tadi kita dengar bersama, luar biasa Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi luar biasa, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan satu yang kita simak tadi, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi khususnya setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, terus kita menghadirkan Allah, Allah, Allah dalam hidup kita. Insya Allah, ketika kita hadirkan Allah, Allah dan Allah dalam hidup kita, percaya Ibu, akan selalu akan kedamaian, akan selalu ada ketenangan dalam hidup kita. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat, yang berkah bagi kami ibu-ibu BKMT Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat, kemudian kami amalkan dalam kehidupan keseharian kami. Dan Pak Ustadz tentunya kami terus doakan, mudah-mudahan terberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga terus bisa berbagi ilmu dengan kami ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Pak Ustadz, di sini masih ada waktu sekitar berapa menit, jadi mungkin di sisa waktu ini kita akan isi dengan sesi tanya jawab ibu-ibu ya. Namun barangkali kita batasi, karena waktu saya akan beri kesempatan 3 penanya saja. 3 penanya. Iya. Masya Allah Ibu Pak Ustadz, Ibu Ketua. Tadi saya tanya-tanya, Ibu Kabakesra hadir apa tidak? Ternyata ada di depan kita, ya Allah. Saya sudah berdosa. Mohon ampun sama Allah. Saya tadi bisiki Ibu Nurjana. Ini Ibu Kabakesra sudah mengaku kemarin waktu rapat di rumahnya Ibu Sekda akan hadir pengajian BKMT Kota Bau-Bau, tapi kok tidak hadir ya? Saya dengan Ibu Nurjana berdosa Pak Ustadz apa tidak? Enggak kayaknya Pak Ustadz ya, karena kita tidak tahu kalau ada Ibu Kesra hari ini. Dari 2:30, Masya Allah. Ya, maafkan kami, mudah-mudahan saya dengan Ibu Nurjana tidak berdosa, karena memang kami tidak tahu kalau ada ibu di hadapan kami. Mohon maaf, soalnya ibu pakai masker. Baik, izin ibu-ibu yang mau bertanya, saya kasih 3 orang di hadapan saya ini Pak Ustadz. Ada ibu guru SMA, 2 ini luar biasa. Kalau bertanya, insya Allah bisa mewakili kita semua. Jadi tolong ibu-ibu angkat tangan, 3 orang. 3 orang, ya. Tapi kalau belum mungkin kita langsung saja persilakan ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Ya, tolong ibu kita sebut nama, BKMT, kelurahan atau kecamatan mana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya BKMT Kelurahan Bukit Wolio Indah, Majelis Taklim Ummul A'la,
Masjid Jami Benteng Sorahwolio. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali Pak Ustadz memaparkan tadi tentang jihad dalam takwa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita membentuk pribadi sebagai muslim melalui jihad dan takwa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Ada yang lain Ibu? Masih ada 2 orang, kami kasih kesempatan. Oh iya, baik. Untuk yang kedua, subhanallah, ini ada kakanda kita, Ibu Hamid Prayogi, ya, Ketua Kerukunan Jawa ini suaminya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Mukhtaro. Karena saya anak tunggal Ibu, jadi bapak saya ngasih nama Alif. Ya. Iya. Ada maknanya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, saya itu sering lupa. Setelah jatuh itu semuanya serba sering lupa. Sholat, bacaannya juga sering lupa. Setelah kecelakaan. Iya. Nggak tahu caranya, kadang saya ulang, kadang saya sudah berapa rakaat, saya lupa memang. Iya. Mungkin begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak Ustadz, pertanyaan kedua, karena pernah mengalami kecelakaan hebat pada saat itu, sehingga hari ini berdampak pada ingatan beliau ya, sering lupa. Kira-kira seperti apa itu Pak Ustadz penjelasannya? Kami persilakan untuk menjelaskan kepada kita semua. Pertanyaan pertama, bagaimana menguatkan kepribadian kita melalui jihad mendapat takwa. Ibu-ibu kalau bicara sholat, ibu jagonya. Tidak ada yang kalahkan sabarnya ibadah melebihi wanita. Laki-laki suka buru-buru tapi perempuan sangat sabar. Buktinya, ibu bisa kok nelepon, goreng, ngepel. Betul? Bisa. Otak wanita multitasking. Satu kali jalan bisa tercover semua. Makanya wanita itu hebat. Laki-laki hebat kalau ada wanita hebat di belakangnya. Kalau bukan istrinya, ibunya. Maka jadilah bagian daripada wanita-wanita yang soleha. Jangan jadi wanita yang salahu. Nah. Kalau kita sadar, tanya diri kita, apa ibu puas dengan ibadah yang hari ini? Apa ibu bisa jamin dengan ibadah ini bisa kita husnul khotimah nanti? Ibu bisa yakin husnul khotimah dengan sholat yang biasa-biasa saja itu? Ibu yakin dengan puasa yang kita lakoni selama ini diterima Allah semua? Maka di situ butuh penguatan. Tadi saya sudah singgung ayatnya, wa dzakarallaha katsira. Kita harus berjuang, berusaha bagaimana menghadirkan Allah itu muncul di denyut nadi kita. Sehingga kemanapun gerak langkah, kemanapun mata memandang, kemanapun mulut bicara, Allah selalu mengiringi denyut jantungnya. Allah, 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 Allah. Kalau itu sudah hidup, maka husnul khotimah sudah milik kita. Nabi menjamin, barang siapa di akhir hayatnya teringat nama Tuhannya, fadakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surga. Itulah miftahul jannah. Kenapa bisa begitu? Kalimat subhanallah menjadi zikir kalau ada Allah. Alhamdulillah jadi zikir karena ada Allah. Allahu akbar jadi zikir karena ada Allah. Coba kalimat subhanallah tanpa Allah. Subhan, 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 subhan. Nama tetangga tak? Nggak jadi zikir, betul? Akbar, akbar, akbar. Teman sekolah tak?
Betul? Maka yang menyebabkan sempurnanya kalimat zikir adalah Allah. Allah itu, Bu, harus kita tahu bagaimana tata caranya. Kita harus dapatkan kuncinya supaya kolbu itu kita jihadkan. Karena ada usaha yang harus kita lakukan. Dalam bahasa agama disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu usaha, berupaya menghidupkan hatinya. Ketika hati itu sudah hidup mendengar kalimat Allah, maka bergetar siapapun yang mendengarnya, wajilat qulubuhum. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan terbaring sekalipun. Tidak pernah lepas denyut jantungnya ingat kepada Allah. Jihad itu yang akan menyebabkan takwa didapatkan oleh dirinya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, umat Islam berperang bersama Sayyidina Ali. Perintah Nabiullah Muhammad SAW tidak dengan emosi, tapi karena Allah. Dan perangnya selalu kena bulan puasa. Bayangkan, Bu, ini kafir sudah ditikam dengan pedang begini, tinggal tusuk mati. Tapi Ali pas begini diludahi mukanya, cerot. Bau busuk dari mulutnya si kafir. Naik emosinya Ali. Kalau kita orang biasa, Bu, yang Allahnya nggak hidup, kurang aja, selesai. Tapi karena Ali imannya hidup, Allahnya hadir. Karena sudah diludahi, hatinya berubah dari Allah, emosinya masuk. Dia tarik pedangnya, dia simpan di sarungnya, tidak jadi dilanjutkan membunuh kafir itu. Kaget kafir, "Yas Ali, kenapa kau tidak tusuk saya? Saya sudah ludahi wajahmu." "Aku tidak mau membunuhmu karena emosi sudah meradang dalam hatiku sebab ludahmu." Bingung, berarti kalian perang bukan emosi? Tidak, kami berperang karena ada Allah hadir dalam diri kami. Kami membela agama Allah bukan karena emosi pribadi kami. Itu jihad yang sesungguhnya. Allah menghadirkan dalam dirinya, itu jihad yang akan mengantar ke ketakwaan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kita selalu Allah hadir. Kalau bukan Allah yang melihat kita atau kita yang sedang melihat kepada Allah, itu harus ada dalam diri kita sebelum ajal menjemput kita semua. Begitu Ibu, insya Allah. Nanti bulan depan yang tidak hadir rugi. Betul Bu Sekda ya? Menyambut Maulid Nabi, kita akan membahas apa yang dicontohkan Nabi. Bagaimana menginjak tangga ketiga, tangga keempat, sampai mendapatkan tangga mahkota takwa yang menjadi idaman setiap hamba. Pertanyaan kedua dari Ibu Haji Hamid Priyogi, bukan Prayogi, Priyogi. Ya, saya dulu juga bilang Prayogi, padahal Priyogi. Ibu Haji ini pernah jatuh di Jembel, Bu. Hitungan kita tidak bernyawa. Karena jatuh, masuk di selokan, retak tulang telinganya sampai di rahang, Bu ya. Retak, Bu. Sehingga ini muka ndak karuan, miring. Alhamdulillah sudah cantik kembali. Bahkan lebih cantik sebelum kecelakaan. Tapi ternyata ada dampak sering lupa ingatan. Bagaimana solusinya? Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi Bu Haji harus belajar dengan baik apa itu sujud sahwi. Setiap sholat, kok saya tadi ada yang lupa, tutup dengan sujud sahwi sebelum salam dalam sholat. Tapi Pak Ustadz, kalau saya sudah salam, baru saya sadar, aduh tadi ada yang lupa, langsung sujud sahwi walaupun sudah salam. Karena sujud sahwi menutup kelupaan kita sebagai manusia ketika sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban singkatnya, Bu Haji buka lagi kunci ibadah, belajar sujud sahwi. Kalau sudah baca kunci ibadah masih bingung, panggil Pak Ustadz. Ya, panggil Pak Ustadz Hasbullah bisa, panggil Pak Ustadz Hamdani boleh, panggil Pak Ustadz Rasid Sabirin boleh, siapa saja untuk memberikan penjelasan supaya kita tidak salah dalam ibadah. Mungkin ada yang lain, kalau masih ada waktu silakan. Ya, baik Pak Ustadz, masih ada lagi satu penanya dari Ibu Kabakisra Kota Bau, Ibu. Oh, ada dua. Ketiga Ibu
Nuriyati Ahmad ya, Ibu Kesra Kota Bau-Bau. Selanjutnya yang kedua nanti atau keempat Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau. Silakan Ibu, singkat Bu ya karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyati Ahmad dari BKMT Kecamatan Wolio, Bukit Wolio Indah. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ustadz. Menarik sekali materi kita pada sore hari ini dengan tema jihad dalam takwa. Di awal ceramah Pak Ustadz menyampaikan menghargai nikmat umur. Bagaimana Pak cara menghargai nikmat umur itu Pak Ustadz? Yang kedua, di akhir ceramah Pak Ustadz menyinggung tentang keteladanan Nabi. Apa yang kita perlu teladani dari kehidupan Nabi? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai nikmat umur. Tadi kita sudah singgung umur tas sekarang berapa, kalau disesuaikan dengan umur Nabi sisa berapa. Apa yang Ibu sudah dapat hari ini cukup nggak bekal untuk kita bawa mati nanti? Nabi sudah berpesan, hari ini lebih baik dari kemarin, sama saja rugi. Lebih buruk celaka. Anggap ibunda-ibunda saya ini semua pedagang di pasar, modal tas 100.000. Pergi ke pasar, dagang, pulang 150.000. Untung. Betul? Modal 100.000, pergi ke pasar, dagang, pulang tetap 100.000, rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi umur. Apalagi modal 100.000, pergi ke pasar, pulang tinggal 50.000, celaka. Modal berkurang, terancam gulung tikar. Betul? Maka dengan pesan Nabi tadi, dikaitkan dengan pertanyaan Ibu Kabak Kesra tadi, timbul kesimpulan. Maka ibadah kita yang biasa-biasa, bulan depan mudah-mudahan menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah luar biasa itu artinya, kalau sholat membentuk 5 waktu kita, tapi hatinya harus bangun hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dan seperti apa? Bulan depan kita kupas tuntas dalam teladan Nabiullah Muhammad SAW. Tadi saya singgung satu, wadakarallaha katsira. Itu Nabi contohkan. Teladan Nabi wadakarallaha katsira itu nyata. Di saat Nabi ditusuk sama daksur, Nabi istirahat di kurma, istirahat siang, tidak ada penjagaan. Daksur kafir yang kejam ini mendapatkan kesempatan mau membunuh Nabi. Disenggol pakai pedang. Muhammad, bangun Muhammad. Siapa kamu? Saya daksur Muhammad. Tidak ada yang jaga dirimu. Pedang sudah di lehermu. Aku ingin membunuhmu. Siapa yang tolong kamu wahai Muhammad? Apa jawab Nabi, Bu? Allah. Gemetar tangannya daksur. Allah, badannya gemetar. Allah tak banting. Wajilat qulubuhum. Kalau Allah sudah mendarah daging, Bu, keluar dari mulutnya menjadi kaulan tsaqila, kaulan sadida, yang mendengar akan gemetar. Kalau orang beriman saja gemetar mendengar kalimat itu, apalagi yang menjadi musuhnya Allah, langsung terkapar. Itu yang harus hadir dalam diri kita. Semua bisa, Nabi yang perintah, tinggal kita mau atau tidak mau. Nah, insya Allah, mudah-mudahan bulan depan panjang umur semua, selamat semua, kita ketemu dan kita mengkaji apa yang menjadi pembicaraan kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan menarik ini Pak Ustadz. Nama saya tadi sudah diperkenalkan, Nani Roni Muhtar, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Pertanyaan saya ini tentu menarik para pendengar RRI dimanapun berada dan para ibu-ibu jamaah.
Saya dari awal sampai akhir menyimak tentang jihad. Ada 3 kata, berjuang, berkorban, bersabar. Nah, ibu-ibu pasti seru nih. Ada sebuah cerita. Bu, izinkan saya menikah lagi. Poligami kan? Tidak ada laki-laki, ibu minta Pak izinkan menikah lagi. Tentu Bu izinkan saya menikah lagi. Ibu ini kan pasti berjuang untuk dia kalau cerai berarti dia kehilangan suaminya. Maka dia berjuang mempertahankan suaminya. Dia rela dimadu, dia sabar, dia berkorban. Apakah merelakan suami termasuk yang menikah lagi itu termasuk berjihad Pak Ustadz? Jadi ini pasti menarik ya Bu ya. Makasih, kita todong satu-satunya laki-laki tambah 2 jadi 3 ya. Iya, makasih ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya jawabnya gitu ya. Pertanyaannya ini menyinggung laki-laki betul. Mana saya paling cantik hari ini? Tapi syukur ada teman-teman RRI. Bu, apa yang disampaikan Bu Sekda betul. Kondisi hari ini sudah digambarkan Quran 14 abad silam. Perintah nikah itu Bu, masna, wasulasa, warruba. Perintahnya itu langsung 2, 3, dan 4. Tapi koma, kalau bisa adil, monggo, silakan. Tapi kalau nggak bisa adil, 1 itu cukup. Adil ini loh yang berat Bu. Nah, nggak usah ngomong yang jauh-jauh Bu. HP baru dengan HP lama, perhatiannya beda nggak? Beda. HP lama, sudah lama. HP baru, aduh simpan baik-baik. Dilap, kotor sedikit dilap, betul? Disimpan hati-hati. Begitu juga perlakuan suami kepada yang muda. Padahal belum punya bukti pengalaman nyata, sementara yang senior, ujung-ujungnya kalau sudah sakit, yang muda cari yang lain, dirawat sama yang tua. Sekarang bagaimana jihad wanita dalam kondisi seperti itu? Sabar, sabar, dan sabar. Pangkat ibu sama dengan syahid. Catat Bu. Orang yang kuat di madu, itu pangkatnya sama dengan syahid. Itu surga Firdaus Bu, tinggal 1 langkah. Sudah masuk. Tapi Ibu BKMT, biar Pak Ustadz kita putar jauh-jauh, nggak usah. Betul ya? Iya. Firdaus tinggal 1 langkah. Sudah masuk. Surganya para nabi itu. Kalau sabar. Tapi Bu, kalau waktunya panjang enak ini dibahas sebetulnya ini. Ada tipsnya itu, supaya laki-laki gemetar kalau minta poligami. Artinya saya sebagai laki-laki kita bongkar kartu as. Supaya jadi senjatanya ibu ketika ada suami mikir yang seperti itu. Ya. Terus terang saya pribadi itu disuruh sama istri. Bang kawin lagi enggak apa-apa, saya yang takut. Saya yang takut. Ya, insya Allah mungkin kalau dibahas nggak cukup, waktunya sudah 5:30 karena RRI durasi 1 jam. Dan mudah-mudahan lain kesempatan di saat Maulid Nabi itu juga bagian. Karena Nabi itu awalnya monogami, kemudian poligami. Betul ya? Nah, itu nanti bagian pembahasan teladan Nabi. Karena itu bagian daripada Maulid Nabi dalam rumah tangga. Ingatkan Bu ya, ingatkan saya. Ingatkan saya kalau memang ada kesempatan umur yang panjang kita bisa ketemu, kita membahas bagaimana berjihad, menghidupkan teladan dzakarallaha katsira. Allah hidup dalam kolbu kita. Kemudian menghadapi yang ditanyakan Bu Sekda tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaan demi pertanyaan, tapi setelah pertanyaan Ibu Sekda tadi, kayaknya kita merasa kecil sekali. Iya, ya bedalah pertanyaan seorang dokter dengan Ibu Erni. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga,
kita izinkan suami kita berpoligami. Ya, kalau mau 1 jengkal menuju pintu surga, izinkan suami berpoligami. Tapi kalau tidak mau, biar kita putar jauh-jauh, yang penting kita masuk surga. Itu kata Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Mungkin demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Namun untuk berkahnya pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, seraya kita mengaminkan doa dan kembali mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Dengan hormat disilakan. Simpan HP-nya, kita khusyuk. 40 orang amin Bu, qabul. Ini lebih dari 40. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin wa hajatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati qadhiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana ya Allah abwaabal barakah fi rizqina wa abwaaban ni'mah fi anfusina wa abwaabas siha fi hayatina wa abwaabas salamah wa sahla fi kulli umurina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah wa tammim bil khair wa khtam lana jami'an bil husnil khatimah irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafurqana min ba'dihi tafurqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta maqsudana wa ridhoka matlubana a'tona mahabbataka wa ma'rifataka wa dakhalnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.